Potong bawang putih dan bawang merah agar lebih kecil dan mudah di blender. Tambahkan juga terasi, pala, ketumbar, dan merica. Lengkuas, jahe, kunyit, dan kencur, dan kemiri. Potong cabai keriting dan cabai rawit. Masukkan juga ke blender. Tambahkan sedikit minyak agar mudah untuk di blender. Blender semua bumbu sampai halus. Setelah semua bumbunya halus, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Potonglah ayam dan blender sebentar saja. Tumis bumbunya ditambah dengan daun serai, daun salam, dan daun jeruk. Tumis bumbu hingga matang dan harum. Masukkan bumbu ke dalam ayam yang sudah di blender tadi. Aduk sampai rata. Kemudian masukkan gula merah, telur, dan santan. Aduklah hingga rata. Bungkus tum ayam dengan daun pisang. Kemudian kukus selama 30 menit sehingga hasilnya seperti ini. Sajikan tum ayam dengan nasi hangat. Halo, perkenalkan nama saya Felicia Cahya Kusuma dari kelompok 10 kelas 6B akan mempresentasikan apa yang sudah saya lakukan di dalam tahap UPT. Di dalam kelompok UPT kali ini bertemakan Duta Kuliner Makanan Khas Bali. Saya memilih makanan tum ayam khas Bali. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah setengah kilogram filet daging ayam, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, 1 ruas kencur, ketumbar dan merica secukupnya, terasi, 10 siung bawang merah, dan 5 siung bawang putih, 5 buah kemiri, 3 cabai keriting, dan 7 cabai rawit, 3 batang serai, 5 lembar daun salam, dan 5 lembar daun jeruk, gula merah dan garam secukupnya, 1 buah telur, santan, dan minyak goreng, dan daun pisang untuk membungkusnya. Cara masaknya adalah blender bumbu-bumbunya, kunyit, lengkuas, kencur, jahe, ketumbar, merica, terasi, kemiri, bawang merah dan bawang putih, cabai rawit dan cabai keriting, dan sedikit minyak. Potong ayam agar mudah di blender kasar. Tumis bumbu dan tambahkan daun serai, daun salam, dan daun jeruk sampai matang dan harum. Masukkan bumbu ke dalam ayam yang sudah di blender kasar tadi. Campurkan hingga rata, kemudian masukkan telur, santan, dan gula merah. Setelah dicampurkan dengan rata, bungkus tum ayam dengan daun pisang dan kukus selama 30 menit. Kreativitasnya adalah ditambahkan gula merah agar lebih manis dan ditambahkan telur dan santan agar lebih lembut. Cara penyajian tum ayam ini bersama dengan nasi hangat agar terasa lebih enak. Terima kasih. Sampai jumpa. Halo, nama saya Jaguar, saya kelas 6B. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat bubur minggu dari Bali sebagai tugas praktek UPT saya. Bubur ini sangat spesial karena dibuat dari nasi kuning. Begini proses pembuatannya.
Pertama-tama kita membuat nasi kuningnya dulu. Setelah nasi kuningnya jadi, mari kita membuat buburnya. Masukkan nasi kuningnya, santan, dan bumbu-bumbunya. Kemudian diaduk sehingga menjadi bubur. Setelah buburnya matang, bubur dituang di dalam piring dengan topping-topping lainnya. Sudah bisa dinikmati. Halo, nama saya Jaguar. Saya kelas 6B. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang video minggu. Yang saya lakukan adalah tahap 1 exploring, tahap 2 planning, tahap 3. Bahan: santan, dada ayam, kacang panjang iris, beras cuci bersih, kacang tanah goreng, daun salam, sekecap bawang goreng, bumbu halus, siung bawang merah, siung bawang putih, butir kemiri, cabai merah, kunyit, ketumbar, merica, garam, bahan urap, kelapa parut, cabai merah, kacang panjang, siung bawang putih, terasi, kencur, gula merah, garam, dan daun jeruk. Alat: spatula, panci, kompor, pisau, dan lain-lain. Cara membuat: siapkan bahan. 2 rendam beras 15 menit, lalu cuci beras. Tumis bumbu halus, kemudian masukkan dalam panci bubur, ditambah santan, garam, masak dengan metode 5-30 biji. 3. Rebus kacang panjang hingga lunak dan buat bumbu urap. Tuang bubur dalam mangkuk, ditambah urap, kacang goreng, ayam suwir, dan taburan bawang. Ini adalah contoh pembuatan bubur menggo. Tahap-tahap dalam membuat nasi singgo. Pertama, potong tahu dan tempe hingga kecil. Lalu, goreng sosis babi, tempe, dan tahu hingga matang. Rebus telur hingga matang. Setelah itu, rebus dan masak mie hingga matang. Setelah semua selesai, ambil piring dan daun pisang untuk menyajikannya. Lalu letakkan nasi, lalu letakkan juga telur, selada, sambal, tempe, tahu, sosis babi, dan mie di samping nasi. Lalu nasi jinggo siap disajikan.
Selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Saya Sylvia Wijaya dari SDK Santo Bernardus kelas 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil UPT saya. Di UPT kali ini saya membuat masakan khas Bali yaitu nasi jinggo. Saya membuat nasi jinggo berbeda dari yang lainnya, yaitu dengan menambahkan sosis babi dan selada. Bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat nasi jinggo adalah 1 tempe dan tahu, 2 bawang putih, 3 bawang merah, 1 butir telur, 2 cabai rawit, selada, 2 lembar daun salam, 2 sosis babi, dan nasi putih. Cara membuat nasi jinggo yaitu: pertama, potong tahu, tempe, sosis babi kecil-kecil. Lalu, goreng sosis babi, tempe, dan tahu dengan menambahkan sedikit minyak. Setelah itu, rebus telur. Lalu, rebus dan masak mie hingga matang. Untuk membuat sambal, yaitu dengan menghaluskan 3 cabai rawit dan ditambahkan sedikit garam. Setelah semua selesai, ambil piring dan daun pisang untuk menyajikannya. Di sini saya membentuk atau membuat daun pisang supaya lebih menarik perhatian. Lalu setelah semua selesai, letakkan semua yang sudah matang di samping nasi. Lalu nasi jinggo siap disajikan. Berikut adalah nasi jinggo yang saya buat. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau perilaku saya yang kurang berkenan. Selamat siang teman-teman, nama saya Safa Madira Saktiaso dari kelompok 10, kelompok UPT. Saya akan menerangkan makanan khas Bali yaitu ayam betutu. Bahan-bahannya yaitu 1 ekor ayam, bawang merah, bawang putih, kemiri, penyedap rasa, ketumbar, garam, 1 buah terasi, lombok besar, lombok kecil, lengkuas, 3 batang serai, jahe, dan kunyit, dan gula putih. Pertama, kita rebus ayam. Kupas bawang merah dan bawang putih. Haluskan kemiri, cabai, terasi, dan kunyit. Lalu masukkan ayam. Nah teman-teman, ayam betutu kita sudah jadi. Saya sajikan dengan nasi merah. Saya akan mencoba ayam betutu yang sudah saya masak. Halo, nama saya Safa dari kelas 6B, absen 24. Saya akan mempresentasikan makanan khas Bali yaitu ayam betutu. Sebelum membuat ayam betutu, saya mencari informasi tentang ayam betutu dari tetangga saya yang asli dari Bali. Setelah mencari informasi, saya menuliskan bahan untuk membuat ayam betutu. Dan bahannya yaitu 700 gram ayam, 2 sendok makan air jeruk nipis, 1 sendok teh minyak, 2 batang serai, 2 sendok teh Royco kaldu, 200 gram daun singkong, kemudian direbus, 4 lembar daun jeruk dan daun pisang untuk membungkus ayam. Bumbu yang dibutuhkan yaitu 8 butir bawang merah, 6 siung bawang putih, 2 cm jahe, 2 cm lengkuas, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula merah,
1 sendok teh minyak. Kemudian cara memasaknya adalah lumuri ayam utuh dengan garam dan jeruk nipis secara merata. Diamkan hingga meresap selama kurang lebih 15 menit. Kemudian panaskan minyak, tumis bumbu hingga harum, masukkan Royco lalu diaduk hingga merata. Jika sudah selesai, diangkat dan dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian ambil setengah bagian bumbu lalu aduk bersama. Kemudian panaskan minyak, tumis bumbu hingga harum, masukkan Royco lalu diaduk hingga merata. Jika sudah selesai, diangkat dan dimasukkan ke wadah. Lalu ambil setengah bagian bumbu lalu aduk bersama daun singkong dan daun jeruk nipis. Setelah itu, lumuri sisa bumbu halus secara merata. Bungkus menggunakan daun pisang. Kukus selama kurang lebih 45 menit. Setelah itu, lalu diangkat dan diletakkan di atas piring. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah babi samcam 500 gram, tahu untuk modifikasi, jahe, kemiri, bawang putih, kunyit, sereh, daun salam, cabai merah besar, cabai merah kecil, gula merah, pala, garam, penyedap rasa, saus, kecap, lada, dan air. Kemudian babi samcam kita potong kotak-kotak dadu, tahu juga kita potong kotak-kotak dadu. Semua bumbu kita potong kecil-kecil, cabai, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit. Masukkan garam, pala, kemudian kita ulek sampai bumbu menjadi halus. Panaskan minyak, masukkan tahu yang sudah dipotong dadu. Goreng setengah matang, lalu angkat. Panaskan minyak. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan serai dan daun salam. Kita tumis hingga harum. Masukkan saus. Jika bumbu sudah harum, masukkan babi samcam. Tambahkan air, gula merah, lada. Terakhir kita masukkan kecap. Kita tutup hingga daging empuk. Setelah daging empuk, kita masukkan tahu sebagai kombinasi. Kita tunggu hingga bumbu meresap. Kita angkat, taruh di wadah. Babi kecap siap dihidangkan. Terima kasih.
kelompok 10 kelas 6B. Kali ini saya akan mempresentasikan apa yang saya buat di dalam tugas UPT. Saya memilih menu masakan babi kecap, masakan khas dari daerah Bali. Saya memilih masakan babi kecap karena masakan ini sangat populer di Bali. Mengolahnya juga cukup mudah dan rasanya sangat enak. Dalam tugas UPT kali ini, saya mendapat tema kuliner masakan khas Bali. Adapun bahan-bahan yang digunakan adalah 1. Babi sancang 500 gram, tahu sebagai bahan modifikasi, jahe, kemiri, bawang putih, kunyit, sereh, dan salam, cabai besar, cabai kecil, gula merah, pala, garam, penyedap rasa, saus, kecap, lada, dan air. Potong babi sancang kotak-kotak dadu. Tahu dipotong kotak dadu lalu digoreng setengah matang. Semua bumbu dihaluskan. Oseng semua bumbu yang sudah dihaluskan sampai harum. Kemudian masukkan salam, serai, garam, gula. Setelah itu masukkan babi sancang, kemudian tambahkan air dan kecap. Didihkan sampai daging babi empuk. Setelah empuk, masukkan tahu yang sudah digoreng setengah matang. Setelah meresap, matikan kompor. Babi kecap siap dihidangkan. Babi kecap enak dimakan dengan nasi putih hangat. Terima kasih. Langkah pertama adalah untuk menggodok ayam tersebut. Menggodok ayam kurang lebih 5 menit atau mungkin bisa lebih. Ditunggu sampai airnya mendidih dan ditunggu ayamnya sampai matang. Jika ayam sudah matang, keluarkan dan tunggu sampai tidak terlalu panas, lalu lakukan langkah selanjutnya. Selanjutnya adalah panggang ayam tersebut. Karena ini adalah khas saya sendiri, saya mau mencoba untuk ayamnya dibakar dulu dan tidak digoreng. Lalu suwir-suwir ayam menjadi tipis seperti yang ditunjukkan di video. Nanti setelah disuir-suir akan jadi seperti ini. Setelah itu, potong-potong cabai, tomat, bawang putih, dan bawang merah menjadi ukuran sedang. Seharusnya di sini tuh pakai blender, tapi berhubung blender saya rusak, jadi saya akan memakai ulekan. Diulek sampai halus seperti ini. Setelah itu siapkan kompor dan juga wajan dan sedikit minyak. Setelah itu masukkan sambal yang tadi sudah diulek dan digoreng untuk tidak terlalu lama.
Setelah itu masukkan bumbu halus yang tadi sudah disiapkan seperti garam, gula, dan juga gula merah. Setelah itu masukkan ayam yang tadi dan digoreng bersama dengan sambelnya. Dan di sini saya mencoba untuk memakai keju mozzarella dan ternyata hasilnya enak sekali. Di sini saya cara penyajiannya adalah membuat piring dari selada dan nanti diberikan ayamnya. Dan di sini ayamnya sudah jadi. Kelihatannya enak sekali ya. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi, nama saya Jojo dari kelompok 10. Hari ini saya akan melakukan communicating. Temanya adalah ketahanan pangan khas Bali. Saya memilih ayam plecing karena bahannya mudah didapatkan dan banyak orang yang juga suka. Bahan-bahannya adalah 1/4 kilo dada ayam gila, 1 jeruk nipis, 2 cabai ukuran sedang, 2 cabai kecil, dan 4 siung bawang merah dan bawang putih. Bumbu halusnya adalah gula merah dan gula pasir, garam, dan terasi. Langkah-langkahnya pertama adalah rebus ayam sampai matang. Setelah itu dipanggang untuk sebentar saja. Setelah itu ayam tersebut disuir-suir. Setelah itu untuk membuat bumbunya, potong-potong cabai, bawang merah, bawang putih menjadi ukuran sedang. Setelah itu di blender atau juga bisa diulek dan juga berikan minyak sedikit. Setelah sudah sampai halus, siapkan wajan dan minyak sedikit, lalu masukkan sambal yang tadi sudah di blender atau diulek dan oseng-oseng sebentar. Setelah itu masukkan bumbu-bumbu halus yang tadi. Setelah beberapa lama masukkan ayam yang sudah disuir tadi. Setelah itu tinggal ditaruh di piring. Jangan lupa memberikan keju mozzarella pada saat ayam tadi digoreng. Karena memberikan keju mozzarella memberikan rasa tradisional dan modern sekaligus. Terima kasih. Selamat siang teman-teman, nama saya Ovan. Di sini saya akan presentasi makanan kuliner Indonesia bergizi. Saya dapat undian Bali. Di sini saya akan memasak sate lilit karena sate lilit bahannya mudah dicari dan bergizi tinggi. Sebenarnya bahan utama dari sate lilit adalah ikan. Mengapa saya memilih ayam kampung? Karena untuk bergizi untuk pasien diet, contohnya yang cuci darah dan yang kolesterol tinggi. Bahan-bahannya adalah cabai merah 2, mirih, bawang merah, bawang putih, kunyit,
Laos, gula merah, lada dan tumbang. Saya batangnya memakai batang serai. Bahan pokoknya adalah ayam kampung. Dan ini jika sudah dihaluskan bisa di blender ya. Saya cincang. Dan di sini untuk alat hidangnya saya memakai daun. Dan ini dibentuk segitiga seperti ini. Ditutup tusuknya sate lilit dari Bali yang asli adalah ini. Tapi saya menggunakan batang serai biar baunya harum. Ini margarin berguna untuk saat tahap memasak. Lalu kita haluskan. Ini kita tuang semuanya ya. Lada dan tumbar. Setelah itu kita masukkan cabai. Kita haluskan. Punya kita haluskan ya teman-teman. Semuanya sampai benar-benar halus. Kalau sudah halus, kita tuangkan ayam di tempat ini. Lalu kita campurkan dengan bumbu. Semuanya. Dan kita tambah garam. Campurkan dengan biasa. Sampai benar-benar rata. Sudah rata, ambil tusuk satenya. Lalu kita lilitkan di batang serainya. Teman, setelah kita lilitkan hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan membakar terlebih dahulu. Kita masukkan satenya. Kita akan letakkan di tempat yang akan dihidangkan dengan pisang daun. Inilah hasilnya. Selamat mencoba resepnya ya teman-teman. Terima kasih. Selamat siang teman-teman, nama saya Ovan. Di sini saya akan melakukan communicating. Saya mendapat undian kuliner dari Bali. Saya memilih sate lilit karena bahannya mudah dicari dan bergizi tinggi. Bahan-bahannya adalah cabai, kemiri, laos, kunyit, jahe, lada,
ayam, garam, daun jeruk, daun salam. Setelah itu bumbu-bumbunya kita haluskan. Setelah kita haluskan, kita campurkan dengan ayam. Ayamnya di blender terlebih dahulu atau dicincang. Kita campurkan. Setelah itu kita lilitkan di batang serai. Setelah dililitkan di batang serai, lalu kita panggang. Panggangannya kita kasih margarin. Setelah itu kita masak. Girl, I wanna know the truth, just so I can tell you what's on my mind. What's up, I've been calling you, it seems like I can't get to you.